Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1691, Warisan Sejati. 3 hari berlalu berturut-turut. Pada saat ini, tanah berguncang. Keempat wilayah itu benar-benar terus menyatu. Tuan, lihat, ada istana di tengah. Pada saat ini, Huang Putian datang ke Ye Chen. Keempat wilayah telah sepenuhnya menyatu, dan di tengahnya, sebuah istana megah muncul. Ye Chen melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening. Istana itu seharusnya menjadi tempat warisan sejati dari Demon Sein berada. Crimson Flame Kilin telah mengatakan bahwa keempat wilayah itu semuanya berisi warisan dari Demon Sein. Ye Chen telah memperoleh pedang setan darah. Adapun 3 warisan lainnya, dia tidak yakin apakah ada yang berhasil mendapatkannya. Semua kultivator alam primordial chaos, Ting Dewa di sini. Ahli alam integrasi Dao, jika kalian bersedia mempertaruhkan nyawa kalian, kalian bisa ikut denganku. Karena warisan sejati telah muncul, pertempuran akan menjadi sangat intens. Kultivator alam primordial chaos akan menjadi umpan meriam, dan bahkan ahli alam integrasi Dao dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka. Tuan, kami ingin pergi bersama. Pada saat ini, Chen Feng dan Wang Qian angkat bicara. Seiring berkembangnya sekte pembantaian, mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak lagi cukup kuat. Jika mereka ingin mengikuti Ye Chen dalam jangka panjang, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup. Baiklah, Ye Chen mengangguk sedikit. Pada akhirnya, hanya Chen Feng, istrinya, dan Huang Putian yang pergi bersamanya. Mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan sekte pembantaian, mereka diserahkan kepada para ahli alam integrasi Dao lainnya. Selamat tinggal, Master Sekte. Kami mendoakan kemenangan Anda dan berdoa agar Anda akan memperoleh warisan tertinggi dari Demon Sein. Pada saat ini, para murid setengah berlutut di depan Ye Chen dan berbicara serempak. Sekte pembantaian sudah mulai terbentuk, dan Ye Chen adalah tulang punggung mereka. Selama dia berkembang, status sekte akan meningkat. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia tidak membuang waktu dan berbalik untuk pergi bersama Chen Feng dan 2 orang lainnya. Mereka melakukan perjalanan tanpa henti sampai mereka mencapai wilayah musim semi. Tempat ini 100 kali lebih baik daripada daerah musim panas. Dikelilingi oleh hutan lebat, burung berkicau dan bunga harum. Itu seperti surga di bumi. Di kedalaman, 2 orang berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka adalah Liang Sueyue dan Jilin. Mereka tidak pernah menyangka akan disergap oleh pasukan keluarga Baili, yang dipimpin oleh seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dan 2 ahli alam integrasi Dao tingkat kelima. Kalian berdua cantik, mengapa kalian tidak menyerahkan harta karun yang kalian miliki? Kalau tidak, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika kalian wanita. Kedua ahli alam integrasi Dao tingkat kelima itu tersenyum jahat saat mereka menatap Liang Sueyue dan Jilin dengan keserakahan. Jika kalian menginginkan harta karun kami, kalian harus hidup untuk mengambilnya. Pada saat ini, Liang Sueyue mencibir. Jika bukan karena ahli alam integrasi Dao tingkat puncak, dia dan Jilin tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Betapa keras kepala, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh mereka segera. Kita masih harus bersaing untuk mendapatkan warisan sejati dari Demon Sein, jadi kita harus bergerak secepat mungkin. Pada saat ini, ahli alam Dao Integration tingkat puncak berbicara. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Baik, tuanku. Mereka berdua mengangguk dan menyerang bersama, bertujuan untuk membunuh. Liang Sueyue dan Jilin sudah terluka parah, jadi mereka bukan tandingan bagi 2 ahli alam Dao Integration tingkat kelima. Pada saat ini, seorang ahli alam Dao Integration surga kelima menghantamkan telapak tangannya ke perut Liang Sueyue. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Kakak Sueyue, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Jilin buru-buru berlari ke Liang Sueyue dengan air mata di wajahnya. Aku baik-baik saja, tetapi aku khawatir aku tidak bisa melindungimu lagi. Tubuh racun bawaanmu belum sepenuhnya terbangun, jadi akan sangat sulit bagimu untuk melawan mereka. Aku akan memikirkan cara untuk mengulur waktu mereka, jadi pergilah cari Ye Chen. Liang Sueyue menunjukkan senyum kesakitan. Dia sekarang berhadapan dengan 2 ahli alam integrasi Dao dan tidak punya cara untuk melawan. Selain itu, ada ahli alam integrasi Dao tingkat puncak di belakang mereka. Kakak Sueyue, kau akan baik-baik saja. Bertahanlah. Jilin membenci kurangnya kekuatannya.
Meskipun dia telah maju ke alam Raja Surgawi, dia masih menjadi beban mati di alam rahasia Sein Iblis. Jika dia memiliki kekuatan ahli alam penciptaan, mengapa dia takut pada orang-orang ini? Wanita jalang, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, seorang ahli alam Dao Integration melompat dan menyerang dengan artefak Dao Integration miliknya dalam upaya untuk membunuh Liang Sueyue. Sinar pedang itu mengancam untuk melahap segalanya. Mata Jilin dipenuhi dengan keraguan, tetapi menguatkan dirinya, dia dengan cepat berdiri di depan Liang Sueyue dan mengeluarkan setetes esensi darah. Jari-jarinya membentuk segel. Namun, tepat saat dia akan menggunakan teknik yang mengharuskannya membayar harga yang menyakitkan, Liang Sueyue menyadari apa yang sedang terjadi. Jilin, apa yang kamu lakukan? Mata Liang Sueyue membelalak. Jika kamu menggunakan teknik ini, tubuh racun bawaanmu akan hancur total. Berhenti. Namun, pada saat ini, mata Jilin dipenuhi dengan tekad. Tepat saat niat pedang akan melahap segalanya, suara yang mengejutkan bergema dari awan. Jika kamu berani membunuhnya, aku akan menghancurkan keluarga Bailey. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Jilin mendengar suara ini, wajahnya menunjukkan senyum lega. Dia ada di sini. Pada saat ini, sinar pedang yang menyilaukan itu tiba dengan keras. Sinar pedang ini mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan hendak menebas Jilin. Namun, sebuah pedang tiba-tiba menebas sinar pedang dan ahli integrasi Dao di belakangnya. Ledakan. Ahli alam integrasi Dao tingkat kelima menjerit kesakitan, dan tubuhnya tiba-tiba meledak di udara. Darah berceceran di tanah dan menetes ke wajah Liang Sueyue. Seorang ahli alam Dao integrasi tingkat kelima telah terbunuh dengan satu serangan. Ye Chen. Pada saat ini, Jilin tidak bisa lagi menahannya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ketika dia melihat sosok Ye Chen semakin dekat, dia menerkamnya. Ye Chen memeluk Jilin dan tersenyum. Jangan khawatir, aku di sini sekarang, jadi tidak ada yang bisa menindasmu. Ye Chen tidak menyangka akan bertemu Liang Sueyue dan Jilin di wilayah musim semi, tetapi dia senang dia bertemu. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu berdiri? Ye Chen menghampiri Liang Sueyue dan memberinya pil penyembuh. Aku baik-baik saja, tetapi jika kamu tidak muncul, kita akan mati di sini. Liang Sueyue menunjukkan senyum pahit. Ye Chen, karena kamu juga di sini, kalian bisa mati di sini bersama-sama. Pada saat ini, ahli alam Dao integrasi tingkat puncak dari keluarga Bailey berbicara. Ketika Ye Chen melampaui kesengsaraan petirnya, semua ahli alam penciptaan telah memberikan perintah bahwa mereka harus membunuhnya di tempat. Apakah kamu layak? Ye Chen meletakkan Jilin di tanah, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Meskipun ada celah antara Ye Chen dan ahli alam integrasi Dao tingkat puncak, dia tidak lagi tidak berdaya seperti sebelumnya. Tanda seru. Bab 1692, Menjadi Iblis. Kalian bertiga akan berhadapan dengan ahli alam integrasi Dao tingkat kelima itu. Ya, Master Sekte, jawab Chen Feng dan dua orang lainnya serempak. Meskipun mereka bertiga tidak dapat membunuh ahli ini, mereka masih dapat menghentikannya. Begitu Ye Chen menyelesaikan pertempurannya, dia akan kembali untuk berhadapan dengan ahli ini. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Ye Chen setelah menyaksikan kekuatannya. Ye Chen, kau hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat ketiga. Aku tidak tahu dari mana kau menemukan keberanian untuk melawanku, ahli alam integrasi Dao tingkat puncak itu mencibir. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen kuat dan dapat bertarung di atas levelnya, dia tidak percaya bahwa Ye Chen dapat melawannya secara seimbang. Kau terlalu banyak bicara. Ye Chen mengacungkan pedangnya begitu dia selesai berbicara, dan cahaya yang menyilaukan meletus. Teknik pedang es. Pedang itu terus memancarkan aura yang mengerikan, dan ekspresi ahli alam Dao integrasi tingkat puncak berubah. Seorang kultivator alam primordial chaos seharusnya tidak dapat memancarkan kekuatan seperti itu. Ye Chen memang mengerikan. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Pada saat ini, ahli alam Dao integrasi tingkat puncak itu meledak dengan niat membunuh saat dia mengacungkan tombak. Sambil mendorong kakinya dari tanah, dia melompat dan menusukkan tombaknya ke jantung Ye Chen. Dia akan melakukan pembunuhan. Ledakan. Pada saat ini, Ye Chen mengayunkan pedangnya. Saat kedua senjata itu bersentuhan, sebuah ledakan meletus, mencabik-cabik pepohonan di sekitarnya dan mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan kemana-mana. Ahli alam Dao integrasi tingkat puncak itu bergegas mendekat, tetapi ekspresi Ye Chen tidak berubah.
Dia mengangkat lengan dan meraih tombak ahli itu. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tetesan darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tetapi tanpa gentar, dia menyerang lagi, memaksa ahli itu mundur 2 langkah. Ye Chen memiliki terlalu banyak trik di balik lengan bajunya. Bahkan dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan Ye Chen. Kecerobohan akan membawa bencana. Kau sangat kuat. Sayangnya, kau melawan seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak. Saat mereka bertukar pukulan, dia sudah tahu bahwa Ye Chen sama kuatnya dengan ahli alam integrasi Dao tahap akhir. Sayangnya, masih ada celah antara Ye Chen dan ahli alam integrasi Dao tingkat puncak. Itu tidak berarti aku tidak bisa membunuhmu, jawab Ye Chen. Dia menyingkirkan artefak tingkat integrasi Dao dan mengeluarkan pedang setan darah. Saat ini, Ye Chen harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, pertempuran di sini akan menarik para kultivator lain, yang akan membuat situasi ini semakin sulit untuk dihadapi. Lebih jauh lagi, dia bertekad membunuh orang ini karena apa yang telah dia lakukan pada Jilin dan Liang Sueyue. Pedang iblis darah tampaknya telah merasakan niat membunuh Ye Chen saat pedang itu terus bergetar di makam samsara. Pedang iblis darah ingin meminum darah. Ketika Dewa Tertinggi Klan 100 Jalur melihat pedang iblis darah di tangan Ye Chen, ekspresinya berubah. Pedang iblis darah sebenarnya ada di tanganmu. Tampaknya kau telah memperoleh warisan wilayah musim panas. Masalah pewaris adalah pengetahuan umum di antara mereka yang telah memasuki alam rahasia orang suci iblis. Dikabarkan bahwa hanya pewaris yang dapat memperoleh warisan sejati orang suci iblis. Jadi apa? Ye Chen mencibir dengan jijik. Saat dia mencengkeram pedang iblis darah, kehendak iblis menyerbu pikirannya. Pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, mata Ye Chen sedikit memerah, dan ini pun karena dia telah menahan diri. Kalau tidak, Ye Chen pasti sudah lama kehilangan dirinya dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Ada suara di benaknya yang memberitahu Ye Chen untuk terus membunuh. Wus, aura Ye Chen meningkat dengan cepat saat ini, dan energi iblis yang tak berujung mengelilingi tubuhnya. Dahi Ye Chen bersinar dengan cahaya biru samar, seolah-olah menyerap kekuatan pedang setan darah. Ekspresi ahli itu berubah drastis. Aura Ye Chen sekarang hampir sekuat miliknya, dan dia hampir tampak seperti orang yang berbeda. Seluruh langit bersinar merah samar, dan bulan darah merah perlahan muncul. Tebas, Ye Chen meraung marah saat dia mengayunkan pedang setan darah. Pedang ini tampaknya ditakdirkan untuk mengubah targetnya menjadi ketiadaan, dan retakan padat muncul di tanah di jalurnya. Saat pedang itu mencapai ahli itu, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan memenuhi pikirannya. Kekuatan pedang setan darah menelannya. Ledakan, tubuh ahli itu terpental, dan dia menyemburkan seteguk darah. Aku lahir di Netherworld. Aku minum darah dari mata air kuning. Dao pembantaian adalah dao nomor 1 di dunia. Pedang setan darah tampaknya berbicara melalui mulut Ye Chen. Ye Chen diselimuti oleh energi iblis saat ia menyerang ahli itu lagi. Melihat ini, ahli itu dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Bocah ini terlalu aneh, jadi ia tidak yakin bisa membunuhnya. Yang terbaik adalah menunggu waktu dan mencari kesempatan yang lebih baik. Ahli alam integrasi Dao tingkat kelima yang terjebak melawan 3 bawahan Ye Chen merasa takut ketika ia melihat ini. Jika ahli alam integrasi Dao tingkat puncak tidak bisa menghadapi Ye Chen, maka ia akan hancur. Ia masih bisa mengingat adegan di mana sesama ahli alam integrasi Dao tingkat kelima terbunuh dengan satu serangan. Persetan, serahkan orang ini padaku, kata Ye Chen dingin. Tidak ada belas kasihan di matanya sama sekali. Ketika Huang Putian, Chen Feng, dan Wang Qian melihat penampilan Ye Chen, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka berbalik dan mundur. Kondisi Ye Chen saat ini jelas bermasalah, jadi mereka memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tuan, saya salah. Tolong ampuni saya. Ahli alam integrasi Dao tingkat kelima itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Penampilan Ye Chen saat ini seperti iblis, dan saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah hidup. Kamu menyentuh seseorang yang seharusnya tidak kamu sentuh. Mati saja. Ye Chen tampaknya tidak mendengarnya dan menusukkan pedang ke tubuhnya. Jika dia datang selangkah lebih lambat, sesuatu akan terjadi pada Jilin dan Liang Sueyue. Jika ada yang berani menyakiti orang-orang di sekitarnya, dia akan menghukum mereka dengan kematian. Tanda tanya. Bab 1693, memilih pihak. Pada saat itu, pria itu berubah menjadi kabut darah.
Darah menyembur keluar dan menetes ke pakaian Ye Chen, membuatnya tampak asing, brutal, dan tanpa ampun. Apakah dia terpengaruh oleh pedang setan darah? Dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat Chen Feng dan tanpa sadar mengangkat pedang setan darah. Pada saat ini, ekspresi Chen Feng berubah. Dia tidak menyangka ini. Tuan, saya Chen Feng. Ada apa? Pada saat ini, Chen Feng buru-buru berbicara. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Ye Chen. Bunuh. Pada saat ini, Ye Chen berbicara dengan dingin, seolah-olah dia adalah iblis yang telah keluar dari Netherworld. Tidak ada emosi sama sekali dalam suaranya. Kekuatan tak terlihat tampaknya mengendalikannya. Energi iblis di sekitarnya menjadi semakin kuat, dan aura pembantaian dan haus darah merasuki udara. Saat Ye Chen bergegas mendekat, Jilin berdiri di samping Chen Feng dan menghalanginya. Ye Chen, ada apa? Cepat bangun. Keadaan Ye Chen yang tidak normal membuat semua orang terkejut. Pedang iblis darah di tangan Ye Chen berhenti di udara, tetapi ekspresi ganas tidak meninggalkan wajahnya. Jika Jilin tidak ada di sana, dia akan menyerang dengan ragu-ragu. Ye Chen menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menyingkirkan pedang iblis darah. Saat dia menyingkirkan pedang iblis darah, niat membunuh tiba-tiba menghilang. Fiuh! Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia hampir membunuh Chen Feng tadi. Tampaknya dia harus menghindari penggunaan pedang iblis darah kecuali jika itu adalah krisis. Dia tidak bisa mengendalikannya sekarang, dan jika itu mengendalikannya, bencana akan menimpa semua orang di sekitarnya. Baru saja, dia samar-samar merasa bahwa mata iblis sedang mengawasi semuanya dengan dingin. Secara logika, sifat iblis dari mata iblis jauh lebih kuat daripada pedang iblis darah. Mengapa mata iblis tidak menghentikannya? Apakah itu mencoba menuntunnya ke jalan pembantaian? Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Aku baik-baik saja sekarang. Ye Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Jika dia mengayunkan pedangnya tadi, Jilin pasti tidak akan selamat. Untungnya, dia tidak melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan merasa bersalah. Masalah yang dihadapi lebih serius. Beberapa orang telah mencapai istana utama. Kita harus pergi. Pada saat ini, Liang Sueyue angkat bicara. Ayo cepat sekarang. Ye Chen dan yang lainnya berlari kencang dan segera tiba di luar istana. Pada saat ini, pintu istana tertutup rapat. Para kultivator semuanya berada di luar pintu, menunggu saat istana dibuka. Ketika Ye Chen muncul, gelombang niat membunuh menguncinya. Kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu. Satu demi satu sosok mengelilingi Ye Chen. Orang-orang ini semuanya adalah ahli alam penciptaan dan ahli alam integrasi Dao tingkat puncak. Sisanya tetap tinggal, menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan Ye Chen. Ada apa? Kau ingin menindasku dengan angka? Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Dia mengeluarkan dua artefak ruang waktu. Hal ini membuat semua orang mundur dua langkah. Mereka semua sangat akrab dengan kekuatan ledakan 1000 artefak. Lebih jauh lagi, setelah melampaui kesengsaraan petir, kekuatan jiwa Ye Chen mungkin bahkan lebih kuat. Sangat pengecut. Ye Chen menatap kerumunan dengan jijik, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek. Ye Chen, aku akan membunuhmu hari ini bahkan jika kau menggunakan teknik itu. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan berdiri. Tidak ada ekspresi di wajah Ye Chen. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Selama ahli alam penciptaan ini memberi perintah, semua orang mungkin akan menyerang serempak, mencoba membunuh Ye Chen sebelum dia dapat mengaktifkan ledakan 1000 artefak. Ye Chen, apa yang harus kita lakukan? Wajah Jilin menunjukkan sedikit kepanikan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan begitu banyak ahli, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Tidak apa-apa, Ye Chen menepuk kepala Jilin sambil tersenyum. Chen Feng, Huang Putian, dan Wang Qian sudah bersiap untuk mati dalam pertempuran. Selama kurun waktu ini, Ye Chen telah memberi mereka martabat, jadi mati bersamanya adalah cara mereka untuk membalasnya. Begitu banyak orang, lumayan. Jika kita bisa membunuh mereka semua, kekuatan kita mungkin akan naik ke level lain. Pada saat ini, 4 ahli tiba-tiba muncul. Masing-masing dari mereka adalah alam penciptaan. Ye Chen melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa Raja Iblis Haus Darah ada di antara mereka. Adapun 3 lainnya, mereka mungkin adalah para ahli yang ditekan di alam rahasia orang suci iblis. Raja Iblis Haus Darah,
kudengar pemuda inilah yang menghancurkan rencanamu. Pada saat ini, seorang pria berjubah hijau dengan ekspresi menyeramkan dan lonceng di tangannya berbicara. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian. Nether Quartz Demon Lord, kemampuanmu tidak jauh lebih baik. Kamu belum berurusan dengan sampah di wilayah musim dingin, dan kamu masih terjebak di level pertama alam penciptaan, balas Bloodthirsty Demon Lord dengan marah. Ekspresinya sangat suram saat dia menatap semua orang dengan keserakahan di matanya. Ketika keempat orang ini muncul, ekspresi para ahli alam penciptaan dan alam integrasi Dao tingkat puncak di sekitarnya berubah. Meskipun Ye Chen memiliki potensi, dia tidak cukup untuk mengancam mereka saat ini. Di sisi lain, Bloodthirsty Demon Lord, Nether Quartz Demon Lord, Guiming Demon Lord, dan Tianxia Demon Lord dulunya adalah para ahli tingkat atas. Jika bukan karena fakta bahwa mereka belum memulihkan kekuatan mereka, semua kultivator manusia di sini mungkin sudah mati sekarang. Rencana mereka untuk menyerang Ye Chen hanya bisa ditunda, karena keempat orang ini merupakan ancaman yang jauh lebih besar. Ada apa? Cepat dan serang. Aku ingin melihat pembantaian. Seluruh aura Guiming Demon Lord suram, dan energi iblis mengelilingi tubuhnya. Siapapun yang mati di dekatnya akan kehilangan jiwa mereka kepadanya, dan dia akan menyerap jiwa-jiwa ini untuk meningkatkan kekuatannya. Guiming Demon Lord, kita semua tahu apa yang sedang kamu rencanakan, jadi jangan buang-buang energimu. Para ahli yang telah mengelilingi Ye Chen semuanya bubar. Baru-baru ini, keempat Demon Lord ini telah membunuh banyak ahli di 4 wilayah. Membosankan. Tidak seperti adik kecil ini, kalian semua pengecut. Guiming Demon Lord tersenyum aneh pada Ye Chen. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Adik kecil Ye Chen, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Pada saat ini, Tianxia Demon Lord angkat bicara. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Namun, bahkan jika keempat orang ini menyerangnya, selama dia mengeluarkan pedang iblis darah dan menggabungkannya dengan mata iblis, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Tentu, selain itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah teman. Sekarang Ye Chen sendirian, dia harus mencari aliansi. Ye Chen tahu bahwa bekerja dengan keempat tetua ini sama saja dengan berjalan ke dalam rahang kematian, tetapi dia tidak ragu-ragu. Haha, adik kecil, kamu sangat lugas. Saat kita memasuki istana, kita akan membunuh semut-semut ini. Ye Chen tidak banyak bicara. Dia memimpin Jilin dan yang lainnya untuk berdiri di samping keempat tetua. Ekspresi berbagai kekuatan di wilayah barat sedikit berubah saat mereka melihat Ye Chen berjalan mendekat. Bagaimana mereka akan membunuhnya sekarang? Bab 1694, Sungai Kelupaan. Adik kecil, apakah menurutmu Demon Saint sudah mati? Pada saat ini, Tianxia Demon Lord datang ke sisi Ye Chen dan berbisik di telinganya. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Apa maksudnya dengan pertanyaan itu? Alam rahasia Demon Saint telah ada selama puluhan ribu tahun. Tidak peduli seberapa kuat Demon Saint itu, dia seharusnya sudah mati sejak lama, kan? Mungkinkah Demon Saint tidak mati? Ye Chen tidak yakin. Namun, keempat orang ini pasti tahu lebih banyak daripada semua orang di sini. Hehe, apakah kamu tahu mengapa Demon Saint tidak membunuh kita ketika dia menekan kita? Ye Chen berpikir keras sekali lagi. Karena Demon Saint dapat menekan keempat Raja Iblis ini, dia seharusnya bisa membunuh mereka. Mengapa mereka malah disegel? Tianxia Demon Lord terkekeh dan kemudian mengabaikan Ye Chen. Dia melihat ke pintu istana yang tertutup rapat dan menunjukkan ekspresi kenangan dan sedikit kebencian. Semua orang menunggu di luar selama sehari sebelum pintu yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Saat pintu terbuka, semua orang bersemangat. Warisan sejati dari Demon Saint siap diperebutkan, dan semua orang menginginkannya. Pintunya terbuka lebar, tetapi tidak seorang pun dapat melihat apa yang ada di dalamnya, bahkan jika mereka menggunakan indera spiritual mereka. Karena itu, tidak seorang pun berani masuk lebih dulu. Sekelompok pengecut. Ayo pergi. Raja Iblis Guiming mendengus dingin dan berjalan masuk. 3 lainnya mengikuti dari belakang. Ye Chen tidak ragu-ragu dan mengikuti mereka. Karena keempat orang ini percaya diri, mereka pasti mengerti apa yang ada di dalam sampai batas tertentu. Kalau tidak, mereka akan membiarkan kultivator lain mengambil langkah pertama. Ye Chen, keempat orang ini tampaknya tidak baik. Kita harus berhati-hati, bisik Liang Sueyue ke telinga Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan keempat Raja Iblis itu,
tetapi hanya bisa melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Saat dia mengikuti keempat iblis itu masuk, istana itu meledak dengan cahaya menyilaukan yang membutakan semua orang. Saat Ye Chen membuka matanya, pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Ye Chen mendongak dan melihat sungai panjang yang cemerlang di atas kepalanya. Untuk sesaat, Ye Chen berpikir bahwa dia benar-benar berada di dalamnya. Ye Chen melihat ke depan dan menemukan sungai lain, tempat keempat Raja Iblis berada. Adik kecil, apakah kamu tahu sungai apa ini? Raja Iblis Tianxia tampaknya yang paling banyak bicara di antara mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ini adalah sungai kelupaan. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Raja Iblis Tianxia, dia merasa itu adalah lelucon. Sungai kelupaan. Bagaimana ini mungkin? Menurut mitos dan legenda Huaxia, setelah seseorang meninggal, mereka harus melewati gerbang neraka dan jalan mata air kuning. Sungai kelupaan adalah garis pemisah antara jalan mata air kuning dan neraka. Ada desas-desus bahwa melewati sungai kelupaan akan membuat seseorang melupakan kehidupan masa lalunya dan membersihkan jiwanya. Pada saat ini, para kultivator dari berbagai kekuatan telah bergegas datang. Ketika mereka melihat Ye Chen dan yang lainnya, mereka tidak menyerang tetapi melihat sekeliling dengan serius. Meskipun dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana warisan orang suci iblis berada, tidak seorang pun tahu bahaya apa yang ada di istana. Masuklah ke sungai kelupaan dan lupakan kehidupan masa lalumu. Kemudian kamu dapat menuju ke tingkat kedua. Pada saat ini, suara mekanis datang dari suatu tempat. Ketika kata-kata, sungai kelupaan, terdengar, mereka semua merasa tidak percaya. Bagaimana sungai kelupaan bisa muncul di sini? Semua orang tahu bahwa sungai kelupaan adalah sungai suci yang belum pernah muncul sebelumnya. Adik kecil, kami akan pergi dulu. Jangan takut. Raja Iblis Tianxia tersenyum. Kemudian, keempat Raja Iblis itu mengarungi sungai. Ye Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Liang Sueyue berbicara. Dia tidak yakin apakah itu sungai kelupaan, tetapi jika mereka ingin memasuki tingkat kedua, ini mungkin satu-satunya cara. Tunggu, Ye Chen tidak terburu-buru untuk memasuki sungai. Jika keempat Raja Iblis tidak takut, mereka pasti tahu beberapa rahasia. Dia tidak percaya pada sungai kelupaan. Mungkin tidak ada seorang pun di sini yang mempercayainya. Pada saat ini, seorang kultivator yang tidak berafiliasi bergegas masuk ke sungai. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut melupakan kehidupan masa lalunya. Bagaimanapun, dia sendirian dan tidak peduli dengan semua hal dalam kehidupannya saat ini. Ye Chen memperhatikan dari samping. Begitu kultivator yang tidak berafiliasi itu memasuki sungai, dia tiba-tiba menjerit dan tubuhnya meledak. Ini membuat semua orang terkesiap. Mereka baru saja melihat keempat Raja Iblis itu lewat tanpa cedera, jadi mengapa, yang tidak diketahui bahkan lebih menakutkan, dan pada saat ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka melangkah ke sungai? Tidak ada yang akan mempermainkan hidup mereka sendiri. Ye Chen berdiri di tepi sungai, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesekali, dia akan mengerutkan kening. Karena keempat Raja Iblis itu bisa menyeberangi sungai, pasti ada jalan. Sial, keempat orang itu pasti sudah mengambil semuanya saat kita menemukan jawabannya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Salah satu ahli menggertakkan giginya dan melangkah ke sungai. Namun, sebelum dia bisa berjalan beberapa meter, mereka mendengar teriakan lain. Ye Chen, jika ini benar-benar tidak berhasil, ayo kembali. Liang Sueyue sedikit takut sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisan itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Aku mengerti sekarang. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia membisikkan sesuatu ke telinga orang-orang yang mengikutinya. Baru saja, dia jatuh ke dalam kesalahpahaman. Dia mengira orang-orang ini hancur karena mereka tidak bisa melupakan kehidupan mereka sebelumnya. Sekarang, dia mengerti bahwa dia tidak bisa melupakan masa lalunya begitu dia melangkah ke sungai ini. Kalau tidak, mereka akan mati. Suara mekanis itu sengaja mengatakan itu untuk mengirim orang ke kematian mereka. Ayo pergi. Ye Chen menarik Jilin dan melangkah ke sungai. Saat dia melangkah ke sungai, kenangan membanjiri pikirannya. Saat kenangan ini muncul, mereka terus menghilang. Ye Chen menggertakkan giginya. Kenangan ini tidak boleh hilang, atau dia akan mati juga. 1 langkah, 2 langkah,
Ye Chen terus berjalan melewati sungai. Orang-orang di tepi sungai tercengang. Mereka mengira Ye Chen pasti akan mati, tetapi sepertinya dia akan berhasil menyeberang. Apa yang terjadi? Seorang ahli alam penciptaan dari Istana Iblis ganas berseru dengan marah. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah dia, seorang ahli alam penciptaan, lebih rendah dari Ye Chen? Wus! Ye Chen menyeka keringat dinginnya dan melihatnya. Dia menyadari bahwa Jilin, Chen Feng, dan yang lainnya telah lewat dengan selamat. Ayo pergi. Ye Chen tidak tahu apa yang dilakukan keempat Raja Iblis di depan, tetapi dia harus mengejar. Adapun orang-orang di seberang pantai, Ye Chen tidak tertarik pada mereka. Akan lebih baik jika mereka semua mati di dalam sungai ini. Kelompok Ye Chen yang beranggotakan 6 orang terus maju. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka akhirnya melihat Tianxia Demon Lord dan yang lainnya. Yo, adik kecil, kamu di sini. Tianxia Demon Lord menatap Ye Chen dengan heran. Dia mengira Ye Chen akan mati di sana, tetapi lihatlah, disinilah dia. Itu hanya sungai kelupaan. Bagaimana itu bisa menghentikanku? Ketika Tianxia Demon Lord mendengar kata-kata Ye Chen, dia terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memberi isyarat agar Ye Chen datang. Begitu Ye Chen mencapai mereka, dia melihat bahwa Tianxia Demon Lord menunjuk ke suatu tempat. Ye Chen melihat ke atas dan menyadari bahwa mereka telah mencapai puncak tebing. Ketika tatapannya jatuh di dasar tebing, matanya menyipit, dan rasa bahaya yang ekstrim mencengkeram hatinya. Akan lebih baik jika mereka semua mati di dalam sungai ini. Kelompok Ye Chen yang beranggotakan 6 orang terus maju. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka akhirnya melihat Tianxia Demon Lord dan yang lainnya. Yo, adik kecil, kau di sini. Tianxia Demon Lord menatap Ye Chen dengan heran. Dia mengira Ye Chen akan mati di sana, tetapi lihatlah, disinilah dia. Itu hanya sungai kelupaan. Bagaimana itu bisa menghentikanku? Ketika Tianxia Demon Lord mendengar kata-kata Ye Chen, dia terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memberi isyarat agar Ye Chen datang. Begitu Ye Chen mencapai mereka, dia memperhatikan bahwa Tianxia Demon Lord menunjuk ke suatu tempat. Ye Chen melihat ke atas dan menyadari bahwa mereka telah mencapai puncak tebing. Ketika tatapannya jatuh di dasar tebing, matanya menyipit, dan rasa bahaya yang ekstrim mencengkeram hatinya. Akan lebih baik jika mereka semua mati di dalam sungai ini. Kelompok Ye Chen yang beranggotakan 6 orang terus maju. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka akhirnya melihat Tianxia Demon Lord dan yang lainnya. Yo, adik kecil, kau di sini. Tianxia Demon Lord menatap Ye Chen dengan heran. Dia mengira Ye Chen akan mati di sana, tetapi lihatlah, disinilah dia. Itu hanya sungai kelupaan. Bagaimana itu bisa menghentikanku? Ketika Tianxia Demon Lord mendengar kata-kata Ye Chen, dia terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memberi isyarat agar Ye Chen datang. Begitu Ye Chen mencapai mereka, dia memperhatikan bahwa Tianxia Demon Lord menunjuk ke suatu tempat. Ye Chen melihat ke atas dan menyadari bahwa mereka telah mencapai puncak tebing. Ketika tatapannya jatuh di dasar tebing, matanya menyipit, dan rasa bahaya yang ekstrim mencengkeram hatinya. Bab 1695, Membuka Jalan. Di dasar tebing, energi darah yang tak berujung melonjak, dan dia bisa merasakan niat membunuh dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yang lebih penting, binatang iblis ini setidaknya adalah makhluk alam integrasi Dao tingkat pertama. Ye Chen bahkan bisa merasakan bahwa ada binatang iblis alam penciptaan di antara mereka. Bagaimana, jika kita ingin terus maju, kita harus melalui rute ini, kata Raja Iblis Tianxia. Ye Chen sedikit mengernyit. Itu tidak akan mudah. Di bawah, dia bisa merasakan bahwa ada 6 binatang iblis alam penciptaan. Meskipun Raja Iblis Haus Darah dan yang lainnya kuat, mereka tidak memiliki keyakinan 100% untuk mengalahkan binatang iblis ini, itulah sebabnya mereka berhenti di sini. Sepertinya jika kita ingin bergegas, kita harus mencari beberapa kambing hitam. Pada saat ini, Raja Iblis Haus Darah berbicara. Keempatnya tidak bisa menyeberang sendirian. Akan baik-baik saja jika hanya ada 6 binatang iblis alam penciptaan, tetapi ada juga binatang iblis alam integrasi Dao. Binatang-binatang ini bisa menghalangi mereka, yang akan memberi kesempatan bagi binatang iblis alam penciptaan untuk menghadapi mereka. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Raja Iblis Guiming mencibir di samping.
Dia tentu saja menunggu para ahli yang datang kemudian. Sungai kelupaan bisa menghentikan beberapa orang, tetapi tidak semuanya. Paling tidak, para ahli alam penciptaan itu pasti bisa menyeberangi sungai. Ye Chen tetap diam. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia bisa menggunakan hantu roh Phoenix untuk melewati binatang iblis ini. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Paling tidak, itu hanya akan menjadi pilihan setelah pertempuran pecah. Mereka menunggu di puncak tebing selama 2 jam. Akhirnya, orang-orang datang satu demi satu. Tidak seorang pun yang bisa berkultivasi ke alam penciptaan adalah orang bodoh. Setelah cukup lama berlalu, mereka akan menemukan jalan keluar. Pada saat ini, pasukan keluarga Bailey, Istana Iblis Ganas, dan pasukan besar lainnya tiba di puncak tebing. Ketika semua orang melihat binatang iblis di bawah, ekspresi mereka berubah. Dengan begitu banyak binatang iblis yang menghalangi jalan, jika mereka menyerbu dengan gegabah, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang. Kali ini, para elit dari keluarga dan sekte telah dipilih untuk memasuki alam rahasia, jadi hilangnya masing-masing merupakan pukulan bagi pasukan mereka. Selain itu, ada binatang iblis alam penciptaan di bawah. Jika mereka tidak berhati-hati, bahkan para ahli alam penciptaan di sini akan berada dalam bahaya kematian. Selain itu, mereka tidak bisa terbang ke sini. Jika mereka ingin pergi, satu-satunya cara adalah dengan membunuh mereka. Ye Chen, bukankah kamu memiliki teknik rahasia yang dapat meledakkan artefak? Mengapa kamu tidak memimpin kami melalui ini? Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan dari Istana Iblis Ganas angkat bicara. Banyak orang telah melihat teknik rahasia Ye Chen. Ye Chen menoleh dan menatapnya. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, menurutku kamu sudah tua dan linglung. Bahkan jika aku bisa menggunakan teknik itu untuk datang, mengapa aku harus membawamu? Ekspresi ahli itu menjadi gelap. Dia berharap bisa menamparkan Ye Chen sampai mati. Namun, Ye Chen berguna dan memiliki berbagai kartu truf yang mungkin membantu mereka melewati berbagai ujian di istana ini. Selain itu, Ye Chen telah bergabung dengan pihak keempat Raja Iblis. Jika mereka memutuskan untuk melindunginya, maka situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Oleh karena itu, dia belum bisa menyerang Ye Chen. Karena kata-kata ahli Istana Iblis Ganas, Ye Chen langsung menjadi pusat perhatian. Semua orang menatapnya. Bahkan keempat Raja Iblis menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia mencibir. Jika dia tidak setuju sekarang, semua orang mungkin akan menyerangnya. Tidak apa-apa jika kau ingin aku menggunakan teknikku. Namun, kau juga harus tahu berapa biayanya bagiku. Ye Chen tidak melanjutkan, tetapi maksudnya sudah jelas. Jika dia tidak memanfaatkan situasi sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Semua orang menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. Mereka mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Dia hanya menginginkan harta karun. Jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kau mencoba merampok kami lagi? Pada saat itu, seorang ahli alam Dao Integration tingkat puncak dari Istana Iblis Ganas angkat bicara. Mereka telah dirampok sebelumnya di wilayah musim panas. Jika kau tidak ingin memberiku harta karun, aku tidak memaksamu. Namun, jika kau tidak memberikannya kepadaku, aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi padamu nanti, kata Ye Chen sambil tersenyum. Itu adalah ancaman yang jelas, tetapi tidak ada yang bisa membantah kata-katanya. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang bisa menggunakan teknik itu adalah dia. Ye Chen, kita sekutu. Kau tahu itu. Pada saat ini, Raja Iblis Tianxia datang ke sisi Ye Chen. Kedua belah pihak adalah sekutu, jadi harta karun ini tentu saja tidak perlu dipersembahkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya, tidak ada sekutu sejati di benua Lingwu. Kau tidak terkecuali. Ketika dia berada di sungai kelupaan, keempat orang ini tidak memberitahunya cara menyeberangi sungai. Terus terang saja, aliansi ini tidak penting. Ekspresi Tianxia Demon Lord sedikit berubah. Dia mengira Ye Chen akan menurut. Bagaimanapun, Ye Chen membutuhkan perlindungan mereka. Namun, orang ini bahkan tidak berkedip ketika mengatakan itu. Ini adalah buah Raja Iblis-Iblis Surgawi yang dapat menumbuhkan energi iblis. Ini adalah harta karun yang tak ternilai, jadi itu sudah cukup. Tianxia Demon Lord sangat marah, tetapi dia mengeluarkan sebuah buah dan melemparkannya ke tangan Ye Chen. Ye Chen menyeringai dan mengambilnya tanpa mengatakan apapun. Dia tidak peduli untuk menyinggung para Raja Iblis ini. Bagaimanapun,
Raja Iblis Haus Darah sudah menjadi musuhnya, dan keempat orang ini licik dan licik. Konflik di antara mereka tidak dapat dihindari. Raja Iblis Tianxia mengeluarkan harta karunnya sementara tiga Raja Iblis lainnya mengeluarkan harta karun mereka sendiri dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Wajah mereka muram dan geram. Di seluruh benua Lingwu, siapa yang berani memperlakukan mereka seperti ini? Jika mereka berada di puncak, mereka akan menghancurkan bocah ini karena kelancangannya. Selain itu, bukan hanya keempat iblis itu. Istana Iblis Ganas dan semua kekuatan lainnya harus menunjukkan ketulusan mereka. Oleh karena itu, Ye Chen juga memperoleh artefak ruang waktu, tingkat integrasi Dao, dan tingkat kekacauan primordial. Ini cukup untuk menggunakan ledakan 1000 artefak untuk menarik perhatian binatang iblis ini. Beberapa detik kemudian, mata Ye Chen menyipit dan artefak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Binatang iblis itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan menjadi sangat gelisah. Ye Chen membuka matanya dan meraung, ledakan 1000 artefak. Dalam sekejap, gelombang energi yang ekstrim meletus saat artefak itu meledak. Debu mengepul, yang menghalangi pandangan binatang iblis itu. Ayo pergi. Ye Chen tidak ragu-ragu. Dia memimpin Jilin dan yang lainnya dan menuju ke arah tertentu. Setelah mereka menghilang, semua orang bereaksi dan buru-buru mengikutinya. Ye Chen bisa merasakan kegelisahan binatang iblis di sekitarnya. Ledakan 1000 artefak hanya bisa membuka jalan untuk sementara. Jika binatang iblis alam penciptaan itu merasakan kehadiran mereka, mereka pasti akan bergegas. Tanda seru. Bab 1696, Krisis. Untungnya, apa yang dikhawatirkan Ye Chen tidak terjadi. Ye Chen mencapai sisi lain dan mengembuskan napas lega. Beberapa menit itu terasa seperti bertahun-tahun baginya. Dia melihat lorong itu. Energi ledakan dari ledakan 1000 artefak akan segera menghilang. Orang-orang dari Istana Iblis Ganas masih dalam perjalanan, dan masih ada jarak ke sisi lain. Istana Iblis Ganas secara alami merasakan ada sesuatu yang salah, dan seorang ahli dengan cepat mengirimkan suaranya kepada Ye Chen. Ye Chen, ledakkan artefak putaran lain sehingga kita bisa datang. Namun, Ye Chen tidak terpengaruh. Dia melihat pasukan Istana Iblis Ganas dengan senyum tipis. Seperti yang kau lihat, aku telah menghabiskan banyak energiku. Aku khawatir beberapa harta ini tidak cukup. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang dari Istana Iblis Ganas berubah. Ye Chen, jangan pergi terlalu jauh. Salah satu ahli alam penciptaan Istana Iblis Ganas begitu marah hingga dadanya naik turun. Apa yang dia maksud dengan konsumsi besar? Mereka bukan orang bodoh. Semua orang tahu bahwa Ye Chen baik-baik saja. Dia bahkan tampak penuh energi. Ye Chen tidak menanggapi mereka, dan hanya menatap lurus ke arah mereka. Setelah beberapa saat, dia berkata, Istana Iblis Ganas, sebaiknya kalian pertimbangkan ini dengan saksama. Sudah ada beberapa orang yang telah mencapai sisi ini. Aku yakin kalian akan dapat menilai mana yang lebih penting antara harta karun dan warisan orang suci iblis. Kata-kata Ye Chen membuat pasukan Istana Iblis Ganas terdiam. Mereka datang ke alam rahasia orang suci iblis untuk mendapatkan warisan sejati, tetapi orang ini memeras mereka lagi. Berikan dia harta karun. Ketika ahli alam penciptaan berbicara, para ahli alam integrasi Dao tidak berani menolak. Mereka hanya bisa mengeluarkan harta karun mereka satu persatu dengan ekspresi sedih. Kau adalah ahli alam Dao Integration tingkat 8, namun kau hanya memberiku 2 artefak tingkat primordial chaos. Apa kau pikir aku pengemis? Ye Chen dengan santai melemparkan 2 artefak tingkat primordial chaos ke tanah dengan ekspresi jijik. Kau merampokku sekali, jadi aku tidak punya harta lagi sekarang. Ahli alam Dao Integration itu menatap Ye Chen dengan ekspresi sedih. Bukannya dia tidak punya harta saat itu, tetapi dia telah dirampok oleh Ye Chen, jadi dia tidak punya barang berharga lagi. Jika kau tidak punya harta, pikirkan cara sendiri. Dia dan Fierce Demon Palace sudah berselisih, jadi tidak ada alasan untuk mengulurkan kebaikan kepada mereka. Ye Chen, dasar. Pada saat ini, seorang ahli alam creation tiba-tiba mengutuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Chen akan melakukan ini pada saat kritis. Raung, raung, raungan binatang iblis yang memekakkan telinga terus berlanjut dan orang-orang di Istana Iblis Ganas tiba-tiba dikelilingi oleh binatang iblis. Binatang-binatang iblis itu menatap orang-orang itu dengan mata merah mereka, siap untuk memulai perburuan mereka. Semoga kalian bersenang-senang. Ye Chen tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ye Chen, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu.
Seorang ahli alam penciptaan begitu marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Mereka telah setuju untuk mengambil harta karun itu sehingga Ye Chen akan memberi mereka jalan yang aman, tetapi mereka telah ditipu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah itu, karena mereka harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan para ahli alam penciptaan berada dalam bahaya kematian. Ye Chen, apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini? Pada saat ini, Liang Xueyue angkat bicara. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ia telah terlibat dalam keadaan konflik yang tidak dapat didamaikan dengan istana iblis ganas. Akan lebih baik jika semua ahli mereka mati di sini. Ye Chen kemudian mengabaikan pertempuran itu dan pergi bersama Jilin dan yang lainnya. Adapun yang lainnya, mereka takut warisan Demon Saint akan direnggut, jadi mereka dengan cepat bergegas ke kedalaman istana. Sepanjang jalan, Ye Chen dan yang lainnya tidak bertemu dengan seorang kultivator pun, tetapi setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, dia berhenti. Melihat ke depan, dia menemukan bahwa beberapa kultivator sedang sekarat. Itu adalah pemandangan yang tragis. Ye Chen, apa yang terjadi? Kata Liang Xueyue dengan tatapan bingung. Para kultivator ini semua berada di ambang kematian. Seharusnya ada binatang iblis yang kuat di sekitar sini, jadi mari kita berhati-hati. Ye Chen menuntun mereka dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba mendengar suara gemerisik. Semuanya, hati-hati. Binatang iblis itu seharusnya ada di dekat sini. Desis. Pada saat ini, mata Ye Chen menyipit saat dia melihat binatang iblis laba-laba tahap integrasi Dao tingkat puncak. Laba-laba ini memiliki 6 mata di wajahnya. 3 pasang mata hijau tua menatap Ye Chen. Kalian mundur. Aku akan menghadapinya. Chen Feng dan yang lainnya tidak dapat membantunya melawan binatang iblis ini, begitu pula Jilin dan Liang Xueyue. Ye Chen melangkah maju, memegang artefak dewa tingkat integrasi Dao di tangannya. Sosok hantunya menyerbu ke depan. Saat dia bergegas, dia mendorong tanah untuk melompat. Ketika dia melompat, Ye Chen mengayunkan pedang tingkat integrasi Dao-nya. Saat dia menyerang, binatang iblis laba-laba itu mundur sedikit dan memuntahkan sutra laba-laba. Sutra laba-laba itu dicampur dengan lendir lengket dan racun yang mengerikan. Pedang Ye Chen memotong sutra itu saat dia tiba di depannya. Dia mengangkat lengannya lagi dan menebas ke bawah. Pedang itu mendarat di kepala laba-laba itu. Bang! Ada suara teredam, tetapi kulit laba-laba itu tidak rusak sama sekali. Ye Chen mengerutkan kening. Karapas laba-laba itu memang sangat kuat. Ye Chen, lihat, ada begitu banyak laba-laba. Pada saat ini, Jilin tiba-tiba berbicara. Binatang iblis laba-laba yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di sekitar mereka. Untungnya, kekuatan laba-laba ini tidak sama dengan yang ini. Ada laba-laba iblis di alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao. Kalian semua, tahan mereka bersama-sama. Setelah aku berurusan dengan binatang iblis ini, aku akan bergegas. Ye Chen harus berurusan dengan laba-laba iblis ini sesegera mungkin sehingga dia bisa membantu yang lain. Kalau tidak, mereka akan kalah dalam perang gesekan ini karena laba-laba memiliki keunggulan jumlah. Tuan-tuan, pinjamkan aku kekuatan kalian. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, masih terlalu sulit baginya untuk melawan binatang iblis alam integrasi Dao tingkat puncak tanpa menggunakan pedang setan darah. Oleh karena itu, dia meminta bantuan 3 budak emas. Baiklah, pada saat ini, 3 budak emas di makam samsara menyalurkan energi spiritual mereka ke tubuh Ye Chen. Dalam waktu kurang dari 3 menit, aura Ye Chen telah meningkat dari alam kekacauan primordial tingkat ketiga ke alam integrasi Dao tingkat keempat. Namun, jika dia terus menerobos, tubuhnya akan mulai hancur. Ayo bertarung. Mata Ye Chen dipenuhi dengan semangat juang. Kemudian, sosoknya melesat dan dia menyerbu ke depan. Sosoknya yang seperti hantu muncul di samping laba-laba itu dan dia melepaskan pukulan. Ledakan. Tubuh laba-laba itu terlempar, dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali saat dia mencengkeram pedangnya dan mengejarnya. Bab 1697, Makam Orang Suci Iblis. Teknik pedang ruang waktu. Pedang itu turun dengan keras. Jari-jari Ye Chen membentuk segel aneh dan seekor harimau putih muncul di belakangnya. Harimau putih di belakang Ye Chen mengeluarkan raungan. Ini adalah teknik yang telah dicurinya dari ahli alam penciptaan itu, teknik 4 surgawi. Harimau putih itu meraung dan menyerbu ke depan. Kemanapun ia lewat, tanah retak.
Aura harimau putih terus membumbung tinggi, dan dalam waktu kurang dari 30 detik, ia mencapai alam integrasi Dao tingkat ke-8. Tubuh besar harimau putih itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit laba-laba itu. Laba-laba itu mengeluarkan raungan marah dan meludahkan sutra laba-laba dengan panik. Bang, 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 sutra laba-laba itu mengenai tubuh harimau putih itu, dan segera menghilang. Namun, saat ini, Ye Chen telah mencapai laba-laba itu. Waktu berlalu, Ye Chen mengulurkan jari dan memukul tubuh laba-laba itu. Kekuatan waktu menyerbu tubuh laba-laba itu. Pedang pembunuh waktu. Aku akan mengambil nyawamu. Pada saat ini, Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan hukum temporal meletus dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya melambat, tetapi pedang yang turun terus turun. Ledakan. Darah hijau tua mengalir keluar dari dada laba-laba dan jatuh ke tanah. Fiuh. Ye Chen berdiri dengan susah payah, tetesan darah mengalir keluar dari mulutnya. Apa kabar kalian? Apakah kalian semua baik-baik saja? Ye Chen menoleh dan melihat bahwa Chen Feng dan yang lainnya penuh luka, tetapi tidak ada banyak masalah untuk bertahan. Ayo pergi, kata Ye Chen langsung. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan dapat melarikan diri jika laba-laba alam penciptaan muncul nanti. Setelah bergegas keluar dari gua laba-laba, Ye Chen dan yang lainnya berjalan sebentar dan melihat bahwa para pembudidaya di depan mereka semua berdiri diam. Pada saat itu, Ye Chen melihat bahwa ada 4 arena di depan mereka. Di atas keempat arena itu ada peti mati. Raja Iblis Tianxia, apa yang terjadi sekarang? Ye Chen bertanya sambil mendekati keempat Raja Iblis itu. Dia baru saja tiba dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hehe, apakah kamu melihat peti mati di atas? Mayat orang suci iblis ada di dalamnya. Kata-kata Raja Iblis Tianxia menyebabkan ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Dia mengira masih akan ada waktu sebelum dia mencapai lokasi warisan orang suci iblis, tetapi tampaknya sudah ada di sini. Tidakkah menurutmu itu terlalu mudah? Raja Iblis Tianxia mengetahui apa yang dipikirkan Ye Chen dan tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir orang tua orang suci iblis itu sudah mati? Mungkin dia akan keluar dari peti mati nanti. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Raja Iblis Tianxia, dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sejak awal, orang ini telah memberitahunya bahwa orang suci iblis sama sekali tidak mati. Mengenai apakah semua ini benar atau tidak, dia tidak akan mempercayainya sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, jika orang suci iblis bisa hidup kembali, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dia hanyalah seorang kultivator alam kekacauan primordial, jadi Demon Saint sama sekali tidak akan menganggapnya serius. Sementara semua orang berdiskusi, sebuah raungan marah terdengar dari belakang. Ye Chen, dasar kecil, keluarlah dari sini. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah seorang ahli alam penciptaan dari Istana Iblis Ganas. Namun, saat ini, pihak lain berlumuran darah dan kehilangan satu lengan. Hanya ada 3 ahli alam integrasi Dao tingkat puncak di sampingnya. Kali ini, mereka tidak hanya gagal mendapatkan warisan Demon Saint, tetapi mereka juga menderita kerugian besar. Dalam keadaan ini, bagaimana mereka bisa memperjuangkan warisan itu? Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Apa yang telah Ye Chen lakukan pada Istana Iblis Ganas? Mereka sangat menyadari kekuatan Ye Chen. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, mustahil baginya untuk memberikan pukulan yang begitu kejam kepada mereka. Sudut mulut semua orang berkedut. Mereka tidak menyangka Ye Chen begitu kejam. Ahli alam penciptaan Istana Iblis Ganas memindai area tersebut dengan indera spiritualnya dan segera menemukan Ye Chen. Pada saat itu, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia menyerang ke depan, berniat membunuh Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening dan mencengkeram artefak tingkat integrasi Dao-nya dengan erat. Dia bersiap untuk meminta tuannya meminjamkan kekuatan untuk bertarung, tetapi sebelum ahli itu mencapainya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Ahli alam penciptaan itu terbanting ke tanah tanpa peringatan apapun. Dia berada di ambang kematian. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah mengira bahwa sesuatu yang tidak terduga akan tiba-tiba terjadi saat ini. Mereka hanya merasakan kekuatan yang mengerikan itu sesaat sebelum menghilang sepenuhnya, tetapi hasilnya sejelas siang hari. Ahli alam penciptaan itu terluka parah. Seseorang tidak boleh bertindak kurang ajar di makam orang suci iblis. Pada saat ini, suara mekanis tiba-tiba berbicara. Telinga semua orang bergetar.
Tempat ini benar-benar makam orang suci iblis. Meskipun semua orang menebak bahwa itu benar, belum ada konfirmasi. Sekarang, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Semua orang menginginkan warisan Demon Sein. Jika kalian ingin mendapatkan warisan Demon Sein, kalian harus bertarung. Hanya satu dari kalian yang bisa mendapatkan warisan Demon Sein. Pada saat ini, suara mekanis itu berbicara lagi. Jika seseorang ingin mendapatkan warisan Demon Sein, mereka harus mengikuti aturan di sini. Ada 4 arena, yang mungkin digunakan untuk duel. Setiap orang yang ingin mendapatkan warisan Demon Sein harus memasuki arena. Di arena, tingkat kultivasi setiap orang akan ditekan. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah, terutama para ahli alam penciptaan. Jika tingkat kultivasi mereka ditekan, kemungkinan mereka mati tidak lebih rendah dari yang lain. Semua orang menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Jika ada seseorang yang paling diuntungkan dari ini, itu adalah dia. Bagaimanapun, Ye Chen hanya seorang kultivator alam primordial chaos, tetapi bahkan seorang ahli alam Dao Integration tahap akhir bukanlah tandingannya. Jika mereka ditekan ke alam primordial chaos, siapa yang akan mampu mengalahkannya? Ye Chen mungkin bisa membunuh siapapun sendirian. Pada saat ini, beberapa orang bahkan menduga bahwa Ye Chen adalah anak haram Demon Sein. Dari awal hingga akhir, perjalanan Ye Chen melalui alam rahasia berjalan mudah. Dia tidak menderita kerugian sama sekali dan bahkan telah memperoleh cukup banyak harta. Ye Chen tertawa getir di samping. Dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka yang memegang sebagian warisan Demon Sein akan memasuki arena terlebih dahulu. Jika mereka dikalahkan, warisan itu akan diserahkan kepada orang lain. Pada saat ini, suara mekanis itu berbicara lagi. Ye Chen tiba-tiba diselimuti oleh seberkas cahaya. Pada saat itu menyelimutinya, sosok Ye Chen bergerak tak terkendali menuju sebuah arena. Ye Chen bukan satu-satunya. 3 pewaris lainnya juga sama. Pada saat ini, Ye Chen melirik ketiga orang lainnya dan menemukan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang kultivator yang tidak berafiliasi dengan ekspresi dingin. Meskipun dia hanya seorang ahli alam Dao Integration tingkat kedua, auranya sangat kuat. Bab 1698, Perubahan Aturan. 2 yang tersisa adalah ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dari keluarga Baili dan ahli alam penciptaan dari Sekte Api Suci. Di antara keempat pewaris, yang terlemah dalam hal tingkat kultivasi adalah Ye Chen. Sekarang, semua orang bebas untuk menantang mereka. Suara mekanis itu berbicara lagi. Namun, keempat Raja Iblis itu tersenyum aneh dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Meskipun demikian, mata semua orang tertuju pada makam orang suci iblis dan mengabaikannya. Ye Chen mengerutkan kening karena dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Namun, saat dia berdiri di arena, dia tidak punya pilihan selain menghadapi apa yang akan terjadi padanya. Mata semua orang menyala dengan penuh gairah, dan mereka menatap dengan rakus pada ahli alam integrasi Dao tingkat kedua. Dari sudut pandang mereka, dia jelas yang paling mudah dihadapi. Adapun Ye Chen, dia benar-benar diabaikan. Begitu level kultivasi mereka ditekan ke ranah primordial chaos, Ye Chen mungkin bisa menghancurkan mereka dengan satu tangan. Tak lama kemudian, suara pertempuran meletus di arena lain, tetapi arena Ye Chen tetap kosong. Setengah jam telah berlalu, namun tak seorang pun berani menantangnya. Ye Chen, dasar, apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu hari ini. Pada saat ini, ahli ranah creation dari Fierce Demon Palace memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Sebagai ahli ranah creation, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Semua ini karena Ye Chen. Ahli ranah creation memasuki arena Ye Chen, tetapi segera ditekan oleh tekanan aturan. Level kultivasinya langsung jatuh ke level ketiga ranah primordial chaos. Ye Chen menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Apakah orang ini begitu ingin mati? Pada saat ini, Ye Chen bahkan tidak ingin menggunakan senjatanya. Itu akan menjadi intimidasi. Ahli dari Fierce Demon Palace mengepalkan tinjunya dan menyerbu. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali saat dia mengangkat kakinya dan menendang pria itu. Ledakan. Dengan hentakan kaki, ahli dari Istana Iblis Ganas itu terlempar. Kemudian, dia menjerit memilukan dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat itu, Ye Chen meraih sisinya, mencengkeram kerah bajunya, dan tiba-tiba menamparnya. Suara renyah ini membuat hati semua orang bergetar.
Seorang ahli alam penciptaan benar-benar telah ditampar di wajah. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin saat dia menamparkan pria itu beberapa kali. Setelah beberapa tamparan ini, wajah ahli dari Istana Iblis Ganas itu dalam kondisi yang mengerikan. Semua orang tidak ingin terus menonton pelecehan itu. Mereka tahu bahwa jika mereka memasuki arena Ye Chen, nasib mereka akan sama. Mengapa ahli alam penciptaan ini begitu bodoh? Kultivator Istana Iblis Ganas itu sudah menghembuskan napas terakhirnya, jadi Ye Chen menginjak dadanya. Kaca, dada pria itu ambruk dan darah menyembur keluar. Bang, 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 semua orang memejamkan mata, tidak ingin menyaksikan kematian yang tragis itu. Ye Chen terlalu kejam. Siapa yang berani maju dan melawan Ye Chen? Ye Chen kemudian menendangnya keluar dari arena dengan tatapan dingin. Yang terbaik adalah menjadikan orang-orang seperti itu sebagai contoh. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang Ye Chen lagi. Itu sama saja dengan bunuh diri. Ketika Ye Chen melihat ini, dia segera bosan dan mengamati pertarungan di arena lain. Merupakan keajaiban bahwa kultivator yang tidak berafiliasi itu belum dikalahkan. Adapun ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dari keluarga Baili, dia dengan cepat dikalahkan dan digantikan oleh ahli alam penciptaan. Mungkin saja bertahan selama 1 atau 2 ronde, tetapi tidak ada yang bisa bertahan setelah pertempuran berulang kali. Tentu saja, Ye Chen adalah yang paling santai di antara mereka. Tidak ada satupun luka di tubuhnya, dan dia sangat bosan hingga hampir tertidur. Selama 4 jam berikutnya, orang-orang terus-menerus dikalahkan dan pewaris berganti satu demi satu, kecuali Ye Chen. Namun, di luar istana, banyak sekali binatang iblis yang menyerang para kultivator. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan menyadari bahwa binatang iblis ini adalah yang datang dari bawah tebing. Ada banyak seniman bela diri di luar, tetapi mereka semua adalah kultivator alam primordial chaos dan alam Dao integration, jadi mereka tidak cukup kuat untuk melawan binatang iblis ini. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh alam rahasia, dan banyak orang tewas, memenuhi bagian luar istana dengan bau darah. Pada saat ini, ada seseorang yang berdiri di atas kepala binatang iblis alam penciptaan. Itu adalah Nether Course Demon Lord. Dia memejamkan mata dan memegang bel di tangannya. Para kultivator di istana tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar, dan begitu pula Ye Chen. Segera, aturan juga menemukan betapa luar biasanya Ye Chen karena kurangnya penantang. Ye Chen kuat dan tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menandinginya. Untuk tantangan ini, penekanan level kultivasi arena Ye Chen akan diubah ke level ke-7 dari ranah integrasi Dao. Ini membuat semua orang bersemangat. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar aturannya. Meskipun dia bisa menghadapi para ahli ranah integrasi Dao tahap akhir, itu tidak akan mudah. Aku akan pergi dulu. Seorang ahli ranah integrasi Dao tingkat puncak dari Istana Dewa yang ganas adalah yang pertama melangkah maju. Bagaimanapun, mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, dan Ye Chen baru saja membunuh dan mempermalukan ahli ranah penciptaan mereka. Dia harus membalas dendam. Kultivasi ahli itu jatuh ke level ke-7 dari ranah integrasi Dao saat dia memasuki arena. Ekspresi Ye Chen serius, dan dia mencengkeram senjatanya dengan erat. Dasar kecil, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Ahli ini berencana untuk mencabik-cabik Ye Chen. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Berhentilah membuang-buang waktu dengan kata-kata. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum mengejek saat dia bergegas dengan kecepatan kilat. Ledakan. Pada saat ini, pedangnya menyala. Di luar arena, semua kultivator menyaksikan pertempuran ini. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat Ye Chen. Bab 1699, Perasaan Buruk. Semut. Ahli dari Istana Iblis ganas mencibir dan energi spiritual di tubuhnya meletus. Tinju naga sejati. Pada saat ini, 2 naga emas melilit tinjunya. Aura yang menakutkan merobek jubah Ye Chen. Tebasan. Pada saat yang sama, pedang Ye Chen jatuh dengan kekuatan yang mengerikan. Kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai arena ketika kedua kekuatan bertabrakan, dan gelombang kejut menyapu keluar. Waktu berlalu, Ye Chen mengulurkan jari dan kekuatan waktu meledak. Dia tidak bisa lengah saat menghadapi ahli alam integrasi Dao tingkat 7. Bang! Ahli itu mundur 2 langkah, lalu mengeluarkan pedang dan memblokirnya. Namun, pada saat itu,
Ye Chen sudah mencapainya. Teknik pedang Frost. Serangan Ye Chen membuatnya lengah dan membekukannya. Ketika dia membeku, Ye Chen mundur. Seekor burung vermilion yang tampak hidup muncul di belakangnya. Aura yang membakar memenuhi seluruh arena dengan panas. Padang api yang membara. Raungan. Hantu burung vermilion meletus dengan aura yang menakutkan saat ia menyerbu ke depan dan menyemburkan api yang menyala-nyala. Ledakan, ledakan, ledakan. Api menghantam tubuh ahli itu, menyebabkan banyak ledakan. Pada saat yang sama, Ye Chen menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Ia meraung dengan marah saat ia menyerang ahli itu dengan pedangnya, membuatnya terlempar ke belakang dan menyebabkannya memuntahkan darah. Ark, ahli itu menahan rasa sakit dan berdiri. Ia memegang pedangnya di tangannya dan menyerbu ke depan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Lengannya sedikit gemetar dan tatapan tajam muncul di matanya. Teknik pedang es. Teknik pedang ruang waktu. Pada saat ini, Ye Chen memegang pedang kembar di tangannya saat ia menyilangkannya untuk membuat tebasan berbentuk X. Ledakan. Seluruh arena dipenuhi dengan aura yang merusak, dan debu yang berterbangan akibat ledakan itu membuat orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang telah terjadi. Saat debu mulai mereda, Ye Chen berdiri dengan susah payah. Sedangkan ahli istana iblis ganas, dia tergeletak di tanah, tidak bernapas lagi. Mata Ye Chen dipenuhi semangat juang saat dia melihat kerumunan di luar. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang berani melawanku, masuklah ke sini. Meskipun dia sedikit terluka dan tampak sedikit sengsara, semangat juangnya seperti naga yang terbang tinggi. Melihat ini, semua orang terkesiap. Kekuatan Ye Chen saat ini telah mencapai titik di mana dia bisa membunuh ahli alam integrasi Dao tingkat 7. Jika Ye Chen diberi lebih banyak waktu, dia bahkan mungkin bisa melawan ahli alam penciptaan. Ye Chen terlalu mengancam bagi mereka. Aku yakin semua orang tahu bahwa ada sedikit banyak kebencian antara berbagai kekuatan dan Ye Chen. Ye Chen semakin kuat, dan jika ini terus berlanjut, berapa banyak pasukan kita yang akan bertahan? Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen. Jika kita melewatkannya, tidak akan mudah untuk membunuh Ye Chen di masa depan. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan dari keluarga Baili angkat bicara. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak akan mampu bertahan jika dia bertarung terus-menerus. Ini adalah cara terbaik untuk membunuhnya. Ye Chen menyipitkan matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, sedikit penghinaan muncul di bibirnya. Terus terang, orang-orang ini sudah takut padanya, itulah sebabnya mereka ingin membunuhnya dengan cara apapun. Saya tidak percaya bahwa Ye Chen dapat menghadapi ahli alam integrasi Dao tingkat 7 lainnya. Pada saat ini, seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dari keluarga Baili melangkah maju. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh. Orang ini adalah orang yang telah melukai Liang Sueyue dengan parah. Dia melangkah ke arena dan menatap Ye Chen dengan jijik. Dia berkata perlahan, ingat ini. Orang yang membunuhmu hari ini adalah Baili Yun dari keluarga Baili. Begitu Baili Yun selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang dan mencoba menebas Ye Chen. Ye Chen menangkisnya dengan pedangnya dan berbalik untuk menendangnya. Bang! Dengan tendangan itu, sosok Ye Chen terus mundur untuk memberi jarak di antara mereka. Aku benar-benar tidak menyangka kau begitu tidak sabar untuk mati. Pada saat itu, bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin. Kemudian, dia mengeluarkan 5 artefak tingkat integrasi Dao dan 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Kau seharusnya tahu untuk apa ini. Ketika Baili Yun melihat artefak itu, ekspresinya berubah drastis. Sial, itu adalah teknik sialan ini. Ledakan 1000 artefak. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Sebelum Baili Yun bisa menyelesaikan kalimat terakhirnya, artefak itu meledak dengan keras. Ledakan. Bahkan tidak ada mayat utuh yang tersisa. Pada saat ini, sudut mulut orang-orang yang menonton berkedut hebat. Dalam ketergesaan mereka untuk membunuh Ye Chen, mereka telah melupakan tekniknya ini. Apakah ada orang lain yang ingin membunuhku? Tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka tidak tahu berapa banyak harta karun yang telah dijarah Ye Chen selama kurun waktu ini, tetapi mereka tahu jumlahnya sangat banyak. Begitu Ye Chen selesai berbicara, sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa kesepian saat dia berdiri di arena sendirian sekali lagi. Berkat kekuatannya, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Di peti mati di atas arena, sesosok mayat memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat ini,
tidak ada yang menyadari bahwa mata dan alis mayat itu bergerak sedikit. Jantungnya sebenarnya sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tidak ada yang menantang Ye Chen, jadi dia duduk bersila untuk berkultivasi. Dia telah memiliki firasat buruk tentang seluruh situasi ini selama 2 hari terakhir. Selanjutnya, setelah mencapai makam orang suci iblis, perasaan ini menjadi semakin kuat. Dia harus memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Pertempuran terus berlanjut, dan orang-orang mati satu demi satu. Tidak ada yang menyadari bahwa darah dari arena mengalir menuju peti mati. Bok, bok, pada saat ini, langkah kaki yang berat datang dari luar, dan seluruh tanah bergetar. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pertempuran berhenti. Semua orang bisa merasakan sesuatu mendekati mereka. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Bab 1700, kalah jumlah dan kewalahan. Raungan. Pada saat ini, Crimson Flame Kilin tiba-tiba muncul. Di sampingnya adalah Earth Spirit Black Tortoise, Gale Ice Phoenix, dan Fiendis Demon Tiger. Keempat binatang iblis ini semuanya adalah makhluk alam penciptaan yang menjaga warisan Demon Saint. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka datang. Pada saat ini, Crimson Flame Kilin membuka mulutnya dan menatap pintu keluar di depan. Mereka telah merasakan bahwa Nether Course Demon Lord sedang menyerbu dengan pasukan binatang iblisnya. Namun, mereka berempat tidak cukup kuat untuk melawan pasukan ini. Selanjutnya, dari keempat Raja Iblis, hanya Nether Course Demon Lord yang muncul. Tidak ada yang tahu di mana 3 lainnya berada. Setelah menunggu begitu lama, rencananya akhirnya akan berhasil. Pada saat ini, Nether Course Demon Lord berdiri di atas kepala binatang iblis dan tersenyum. Semua orang dapat melihat bahwa ada banyak sekali binatang iblis di belakangnya, dan mereka sama sekali berbeda dari binatang iblis biasa. Binatang iblis ini diselimuti aura kematian yang kental, dan rasanya seperti mereka muncul dari Netherworld. Para kultivator menghirup udara dingin. Dalam situasi ini, apakah ada kesempatan untuk melarikan diri? Tidak ada satupun binatang iblis yang lebih lemah dari seorang kultivator alam primordial chaos, dan bahkan ada binatang iblis alam penciptaan di antara barisan mereka. Nether Course Demon Lord, apa yang kau inginkan? Jika kita semua mati di sini, kekuatan di belakang kita pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, seorang ahli alam penciptaan dari keluarga Bailey angkat bicara. Haha, apa yang kuinginkan? Aku ingin menghancurkan segelnya, jawab Nether Course Demon Lord sambil tersenyum. Rencananya bisa saja selesai puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi tertunda berkat Demon Saint. Kau seharusnya tahu konsekuensi dari menghancurkan segelnya. Kami akan menjaga tempat ini dan pasti tidak akan membiarkanmu berhasil, jawab Crimson Flame Kilin. Keempat binatang penjaga ini tahu 1 atau 2 hal tentang segel itu. Haha, kau tidak bisa menghentikanku hari ini. Begitu Nether Course Demon Lord selesai berbicara, bel di tangannya berbunyi, dan para monster iblis mulai menyerang. Aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Sebuah pertempuran meletus saat ini. Ye Chen melompat keluar dari arena dan bergabung dalam pertempuran. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Jika mereka gagal menghadapi Nether Course Demon Lord, mereka semua akan hancur. Wush! Pedang Ye Chen menebas kepala monster iblis, tetapi monster iblis tanpa kepala itu masih bisa menyerang ke depan. Bang! Bang! Ye Chen mengayunkan pedangnya ke arahnya berulang kali, berhenti hanya ketika monster iblis itu telah berubah menjadi daging cincang. Monster iblis ini sama sekali tidak mengenal rasa sakit, dan semuanya adalah mesin pembunuh yang ganas. Di mata mereka, yang ada hanyalah pembantaian. Crimson Flame Kilin dan 3 monster penjaga alam penciptaan menyerang Nether Course Demon Lord. Namun, tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis dan dia bahkan telah mencapai alam penciptaan tingkat kedua. Mustahil bagi Crimson Flame Kilin dan yang lainnya untuk membunuhnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahannya. Adapun para ahli alam penciptaan dari berbagai kekuatan, mereka dikelilingi oleh binatang iblis dan tangan mereka penuh. Mustahil bagi mereka untuk membantu. Ark, seorang ahli alam integrasi Dao digigit oleh binatang iblis. Dalam waktu kurang dari sesaat, aura kematian menelannya dan dia benar-benar berpindah pihak dan menyerang para kultivator lainnya. Ekspresi Ye Chen serius. Jika ini berlarut-larut, mereka semua akan mati di sini. Saat ini, kedua belah pihak saling menahan. Namun, Ye Chen tahu bahwa begitu Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Guiming dan Raja Iblis Tianxia datang,
gelombang akan berubah dalam sekejap, dan bencana akan terjadi. Teknik pedang es. Artefak tingkat integrasi Dao di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dentang, dentang, dentang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan es, dan dia membekukan binatang iblis di sekitarnya. Ledakan. Ye Chen mengangkat lengannya, dan pedangnya jatuh dalam sekejap mata. Kaca. Binatang iblis yang menyerangnya hanya berada di alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao, jadi mereka mudah dibunuh. Namun, jumlah mereka terlalu banyak dan alirannya tak berujung. Tidak seorang pun tahu berapa jumlahnya. Ekspresi putus asa muncul di wajah banyak kultivator saat mereka pasrah pada kematian mereka pada akhirnya. Dia harus memikirkan cara untuk keluar. Namun, jalan di belakangnya jelas terhalang, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri? Dia sekarang seperti kura-kura dalam toples. Hehe, begitu banyak darah yang indah. Sungguh menggoda. Pada saat ini, Raja Iblis Haus Darah muncul di langit. Dia juga telah menerobos dan mencapai alam penciptaan tingkat kedua. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Mungkin akan sama dengan Raja Iblis Tianxia dan Raja Iblis Guiming. Saat Raja Iblis Haus Darah memasuki medan perang, Crimson Flame Kilin dan 3 binatang penjaga lainnya tidak dapat bertahan lagi. Mereka hanyalah makhluk alam penciptaan tingkat pertama, jadi mereka bukan tandingan bagi keduanya. Ledakan. Tinju Raja Iblis Haus Darah mendarat di tubuh Crimson Flame Kilin. Crimson Flame Kilin mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan tubuhnya terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan ia tidak dapat lagi bertarung. Bahkan, ia berada di ambang kematian. Crimson Flame Kilin terluka parah, dan 3 binatang penjaga lainnya akan segera dikalahkan. Apakah ini akhirnya? Lengan Ye Chen sedikit gemetar. Ia mengayunkan pedangnya setiap detik, tetapi jumlah binatang iblis tampaknya tidak berkurang. Gelombang binatang iblis lainnya menggantikan yang jatuh. Pada saat ini, Ye Chen hanya dapat mengeluarkan 10 artefak tingkat integrasi Dao dan 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Ledakan 1000 artefak. Ledakan. Radius ledakan itu mengguncang bumi, dan sebuah lubang langsung meledak di bawah seluruh istana. Semuanya, mendekatlah ke Ye Chen. Pada saat ini, seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak meraung. Saat ini, paling aman untuk tetap berada di sisi Ye Chen. Dengan ledakan 1000 artefak, Ye Chen adalah detonator yang bergerak. Beberapa kultivator mulai bergerak mendekati Ye Chen. Jika mereka terus berlarut-larut, mereka akan berakhir menjadi seperti binatang iblis ini. Ye Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liang Suiyue, Jilin, dan yang lainnya datang ke sisi Ye Chen dan bertanya dengan cemas. Tidak ada solusi sama sekali. Peluang untuk melarikan diri sangat kecil. Tunggu. Ye Chen mengucapkan satu kata. Mereka hanya bisa menunggu dalam situasi saat ini. Dia menolak untuk percaya bahwa Demon Saint tidak memiliki rencana cadangan. Selain itu, Tianxia Demon Lord dan Guiming Demon Lord belum muncul, jadi jelas bahwa keduanya sedang menunggu sesuatu.